Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas E semester 1 program studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sunan Gunung Jati akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu 1. Silvi Priyanini dengan NIM 121205015 dan Zamara Hasya Arsidan dengan NIM 12120500193. Tiga kerajaan besar yang akan kami presentasikan yaitu 1. Kerajaan Turki Utsmani, 2. Kerajaan Syafawi, dan 3. Kerajaan Mughal. Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh Utsman, putra Ertugrul. Keluarga Utsman berasal dari suku Kia yang berada di Turki Barat. Karena mendapat serangan dari bangsa Mongol, mereka berpindah tempat dan bergabung dengan Kerajaan Saljuk Rum di bawah kepemimpinan Alauddin I. Ketika terjadinya penyerangan bangsa Mongol pada tahun 1300 ke wilayah kekuasaan Saljuk Rum mengakibatkan terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan putra sebagai pewaris kesultanan. Dalam keadaan kosong itulah Utsman memerdekakan wilayahnya dan bertahan terhadap serangan bangsa Mongol. Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani. Perkembangan Turki Utsmani dibagi menjadi 5 periode, yaitu 1. Periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi, yang dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. 2. Periode kedua pada tahun 1402 sampai 1566 Masehi ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Sultan Muhammad I sampai Sultan Sulaiman I. 3. Periode ketiga pada tahun 1566 sampai 1699 Masehi. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hongaria. Namun, kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Sultan Salim II sampai Sultan Mustafa II. 4. Periode keempat pada tahun 1699 sampai 1838 Masehi. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsurnya surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Sultan Ahmad III sampai Sultan Mahmud II. 5. Periode kelima pada tahun 1839 sampai 1922 Masehi. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat dari masa pemerintahan Sultan Majid I sampai Majid II. Kemajuan Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani. Yang ke-1 yaitu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad I. Sultan Muhammad I mampu menumpas gerakan Syekh Badruddin yang menyerukan persamaan dalam harta benda dan agama serta tidak membedakan antara seorang muslim dan non-muslim dalam akidah. Berkat usahanya yang gigih, Muhammad I berhasil mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dan di saat rakyat mendapat seorang penguasa yang sesuai dengan harapan, pada tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi, Sultan Muhammad I wafat. Yang kedua, pada masa Sultan Murad II yang berkuasa pada tahun 1421 sampai 1451 Masehi atau 824 sampai 855 Hijriah.
Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas utama perjuangannya adalah menguasai kembali daerah-daerah yang terlepas dari kerajaan Turki Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Valak, dan Hongaria. Serangan gabungan dari raja-raja Eropa seperti Magyar atau Hungaria, Polandia, Perancis, Jerman, Venesia, Genoa, Valak, Bosnia, dan Serbia tidak mampu dibendung pasukan Murad II dan berakhir di perundingan damai yang isinya negeri Serbia merdeka kembali. Valak berada di tangan kekuasaan Magyar dan kedua belah pihak tidak akan berperang selama 10 tahun. Setelah semakin bertambahnya beberapa daerah di bawah kekuasaan tentara Islam, Paus Eugenius ke-6 kembali menyerukan Perang Salib. Tentara Sultan Murad II menderita kekalahan dalam Perang Salib itu. Akan tetapi dengan bantuan putranya yang bernama Muhammad, perjuangan Murad II dapat dilanjutkan kembali, yang pada akhirnya Murad II kembali mendapat kemenangan dan keadaan menjadi normal kembali sampai akhir kekuasaan diserahkan kepada putranya bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga, pada masa Sultan Muhammad II Al-Fatih yang berkuasa pada tahun 1451 Masehi sampai 1481 Masehi. Al-Fatih adalah gelar yang beliau dapatkan karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sultan Muhammad II Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Pertama, Sultan Muhammad II Al-Fatih mengadakan perjanjian damai dengan raja-raja Magyar, Bosnia, dan Venesia. Yang kedua, membuat benteng yang kokoh di Selat Bosporus atau benteng Rumli Haisar yang berhadapan langsung dengan benteng Kauzal Hisar. Upaya ini dilakukan untuk menutup akses bantuan dari luar atas Konstantinopel. Ketiga, mengadakan penyelidikan akan kekuatan dan kelemahan benteng Konstantinopel. Dan keempat, mengutus Tarkon Pasha untuk menemui dua orang saudara kandung Kaisar Konstantinopel yang menjadi penguasa Mora agar tidak bisa membantu Kaisar Konstantin. Setelah segala sesuatunya dianggap cukup, dilakukanlah pengepungan selama 9 bulan. Akhirnya kota Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, dan Kaisar Konstantin Palaiologos tewas bersama tentara Romawi Timur. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja Hagia Sophia yang kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Setelah kota Konstantinopel dapat ditaklukkan, akhirnya kota itu pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau kota Islam yang kemudian dengan nama Istanbul. Yang keempat, pada masa Sultan Bayazid II yang berkuasa pada tahun 1481 sampai 1512 Masehi. Bayazid II adalah penguasa yang lemah sehingga banyak menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Praktis di masanya tidak ada perubahan yang mendasar. Yang kelima, pada masa Sultan Salim I yang berkuasa pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Berbeda dengan masa pemerintahan ayahnya Bayazid II, Salim dapat mengangkat citra daulah Turki Utsmani kembali. Di masa pemerintahannya banyak yang dilakukan, seperti mengatasi saudaranya yang punya keinginan untuk berdiri sendiri. Kedua, mengalahkan daulah Syafawiyah yang berpusat di Iran. Ketiga, dapat memperluas wilayah ke kota Mardin, Kurfa, Rikoh, Mosul, dan juga Diyarbakir. Yang keempat, menyalahkan kerajaan Mamluk di Mesir dengan raja terakhirnya Tuman Bey. Yang kelima, mendapatkan tanda-tanda kebesaran Khalifah Abbasiyah di Mesir seperti bendera, burda, dan pedang Nabi Muhammad SAW dan kemudian dibawa ke Istanbul. Yang keenam, pada masa Sultan Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni yang berkuasa pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman I naik tahta saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Akhirnya, disusunlah kitab standar tentang perundang-undangan yang ditulis oleh Ibrahim Al-Hababi.
Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar hukum bagi Daulah Turki Utsmani dan yang paling lama memerintah. Kitab undang-undang itu diberi nama Multaqo al-Abror atau Multaqo Ab-Nur. Kemunduran peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Kemunduran Daulah Turki Utsmani ditandai dengan semakin kuatnya kerajaan-kerajaan di Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya para penguasa dan kekacauan yang ditimbulkan oleh pasukan Inkisyariah serta ancaman dari kerajaan-kerajaan di Eropa. Penguasa era kemunduran ini terjadi sejak kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan digantikan oleh Sultan Salim II. Pemerintahan Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan kemudian benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 Masehi. 3 sebab yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Utsmani antara lain: 1. Kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak. 2. Serangan dan pertempuran militer dari Eropa. 3. Gerakan oposisi sekuler dan nasionalis. Kerajaan Syafawi. Sejarah berdirinya Kerajaan Syafawi. Daulah Syafawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Syafawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Syafawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tarekat Syafawiyah ini bertujuan memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Keberadaan tarekat ini semakin penting setelah berubah dari tarekat kecil yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar, artinya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah, dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Zilibash menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu di Sharur dekat Nakhchivan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, ibu kota Aka Koyunlu, dan berhasil merebut dan mendudukinya. Di kota ini, pada tahun 1501 Masehi, Ismail memproklamirkan berdirinya Daulah Safawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kotanya Tabriz. Pada masa Sultan Ismail yang berkuasa kurang lebih selama 23 tahun. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya tersebut. Ia dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan dari pasukan Aka Koyunlu di Hamadan, menguasai provinsi Kapsia di Mazandaran, Gurgan, dan Yazd, Yazbak, Baghdad, dan daerah barat daya Persia, Sirwan, dan Khurasan. Dengan demikian, hanya dalam waktu 10 tahun, dia telah dapat menguasai seluruh wilayah di Persia. Pada masa Sultan Syah Abbas I yang memerintah kurang lebih selama 40 tahun, ia berusaha menghilangkan dominasi pasukan Zilibash atas Daulah Syafawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggota-anggotanya terdiri dari budak-budak berasal dari tawanan perang, Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I, yang kemudian disebutnya dengan pasukan Gulam. Kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat Abbas I terpaksa menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Pada tahun 1597 Masehi, Abbas I memindahkan ibu kota Daulah Safawiyah ke Isfahan sebagai persiapan untuk melanjutkan langkah melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke daerah-daerah bagian timur. Setelah memperoleh kemenangan-kemenangan di wilayah timur, barulah Abbas I mengalihkan serangannya ke wilayah barat, berhadapan dengan Turki Utsmani. Pada tahun 1598 Masehi,
ia menyerang dan menaklukkan Herat. Kemudian, serangan dilanjutkannya merebut Mar dan Balkh. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah pemerintahan Sultan yang lemah, Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I mengarahkan serangan-serangannya ke wilayah-wilayah yang dikuasai dulu oleh Turki Utsmani tersebut. Kemudian, mereka menyerang dan berhasil menguasai daerah Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Selanjutnya, kemajuan kebudayaan dan seni. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan telah terdapat 162 masjid, yang terbesar di antaranya adalah Masjid Shah Isfahan, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Di bidang seni, nampak pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya juga dapat dilihat pada kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan, mode, tembikar, dan model seni lainnya. Juga sudah dirintis seni lukis. Kemunduran peradaban Islam masa Syafawi. Faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran Daulah Syafawiyah ini adalah konflik yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Faktor lainnya karena lemahnya sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang diwarisinya. Kerajaan Mughal. Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Daulah Mughal berdiri di anak benua India. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi Fergana dari orang tuanya ketika usia 11 tahun. Ia bertekad untuk menaklukkan kota Samarkand dan berhasil menaklukkan kota Samarkand pada tahun 1494. Pada tahun 1504 berhasil menaklukkan Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah itu melanjutkan ekspansi ke India. India mengalami krisis. Alam Khan bersama Daulat Khan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan India. Lalu permohonan diterima. Pada tahun 1525, Babur berhasil menguasai Punjab. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadi pertempuran di Panipat. Kota Delhi berhasil ditaklukkan dan memuat pemerintahan di sana. Faktor yang melatar belakangi berdirinya Kerajaan Mughal yaitu ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Kemajuan peradaban pada masa Mughal. Di bidang politik dan administrasi pemerintahan, adanya perluasan wilayah. Ia berhasil menguasai Chundar, Gond, Chittor, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Dawilgar, Nahrala, Ahmadnagar, dan Asirgah, dan konsolidasi kekuatan. Diterapkannya politik toleransi universal atau sulhul. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Di bidang ekonomi, terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Sistem pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi utama pada imperium ini. Perpajakan dikelola sesuai dengan sistem zabt. Di bidang agama, pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di Kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep dini ilahi. Di bidang seni dan budaya, bidang seni ada karya sastra seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia. Gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana, dan Abu Fadl
menulis Akbarnameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinannya. Bidang arsitektur diantaranya ada Taj Mahal di Agra yang merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri peninggalan Akbar dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Masa kehancuran kerajaan Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.